Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sahabat religi yang dirahmati Allah dimanapun berada, jumpa lagi dalam program spesial Ramadan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Tadabbur Tausiah dalam bulan Ramadan. Pada sore hari ini bersama kita telah hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Bapak Haji Siddiq Pramono, SAG MSI. Selamat sore Pak Siddiq. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore ini? Baik, masih puasa. Alhamdulillah, ternyata puasa itu menyenangkan ya Pak ya? Alhamdulillah, selain diet secara langsung juga termasuk penguatan dari sisi keimanan kita, ketakwaan Alhamdulillah. kita. Jadi yang dirasakan dari awal puasa, tengah puasa, akhir puasa itu ada bedanya nggak Pak? Ya tentu kita merasakan perkembangan dari sisi kerohanian kita tentu menjadi berbeda. Meskipun pada kenyataannya di dalam kehidupan masyarakat itu bisa jadi semakin mendekati selesai Ramadan bukan tangisan kerohanian yang muncul, tapi tangisan dari sisi persiapan Lebaran. Oh iya. Bukan zakat mal yang disiapkan, tetapi zakat mal yang membuat bingung semua pihak. Waduh, itu berarti dilematis Pak. Padahal kalau kita cermati yang namanya ibadah Ramadan ini kan tujuannya la'alakum tatakun. Jadi nanti tatakunnya di mana itu kira-kira kalau zakat mal yang diutamakan? Nah inilah sebenarnya sesungguhnya dari sisi makna ataupun tujuan yang nanti dalam konteks Ramadan ini puasa kita dipandang berhasil dan tidak, atau seorang muslim dikatakan ini menuju kemenangan atau tidak, sesungguhnya pada sisi ini, karena memang kerangka rohani dari puasa itu dalam konteks pembentukan kita bertambah ketakwaan. Nah penambahan ketakwaan inilah yang sesungguhnya harus kemudian muncul dikala Ramadan puasa kita itu semakin hari barangkali semakin sedikit menuju ke arah Idul Fitrinya. Ya berarti kalau kita cermati sebetulnya kan memang ada beberapa dimensi yang bisa kita ambil hikmahnya dari ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Secara spiritual itu pasti yang utama yang muncul dalam setiap nurani manusia untuk kita semakin taqarrub ilallah. Secara emosional juga kita berlatih untuk bisa bagaimana menahan diri dari hal-hal yang kadang membuat orang lain atau diri kita menjadi tak nyaman. Tapi secara intelektual kita juga ada tuntutan untuk bagaimana kita bisa mengkolaborasikan antara nilai-nilai spiritual dan nilai emosional itu muncul di intelektual seseorang. Bagaimana itu implementasinya? Jadi kalau kita mencermati begini, kerangka kita coba kembali pada satu peristiwa Perang Badar. Perang Badar sekali lagi itu dilakukan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan dilakukan, kemudian menghadapi musuh pun itu 3 kali lipat jumlahnya. Tentu tidak masuk akal. Ya atau mungkin juga barangkali semua pihak dari pendekatan logika, intelektual manapun akan sulit untuk menjelaskan kerangka mengapa kemudian pasukan Islam itu bisa memenangkan. Dan itu perang yang dipandang perang besar di dalam dunia Islam, di dalam sejarah Islam. Tapi begitu selesai perang itu, ketika pasukan Islam kembali, Rasulullah itu bersabda, raja'tum minal jihadil ashghar ilal jihadil akbar. Bahwa kita ini baru saja kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar.
Kemudian kan bertanya para sahabat, apa itu jihad yang besar? Bayangan para sahabat kan perang Badar yang sudah sedemikian rupa itu yang paling besar. Ini jangan-jangan akan terjadi peperangan yang luar biasa lagi, yang melebihi perang Badar. Tetapi justru jawaban Nabi, jihad besar itu adalah jihadun nafsi, jihad terhadap diri kita sendiri. Berarti sesungguhnya pengelolaan terhadap diri kita sendiri ini tentu sangat dirasakan melebihi kesulitannya dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Karena terhadap diri kita sendiri, musuh kita kan tidak kelihatan. Persoalan itu ada di diri kita sendiri. Maka kalau di era sekarang ini ada pergeseran, di mana kalau dulu yang namanya penyakit di zaman, kalau boleh memudahkan itu ya zaman kolonial ya, itu kan cenderung penyakit yang menular, penyakit yang ya disebabkan oleh bakteri, virus ataupun yang lain. Tetapi di dalam perkembangan era milenial ini justru penyakit-penyakit itu cenderung yang berangkatnya itu sesungguhnya dari hal-hal kita sendiri. Apakah terkait dengan hipertensi, apakah terkait dengan saraf, atau barangkali juga termasuk yang cenderung muncul itu terkait dengan makanan. Iya, itu tanda-tanda kemakmuran, Pak. Iya. Ya, jadi tapi semakin justru sejahtera. yang ini yang ingin saya sampaikan, justru munculnya penyakit dikarenakan makanan itu adalah kendali diri yang sesungguhnya perlu dibenahi. Seorang yang berlebihan makan, misalnya yang berlemak, tentu akan muncul kolesterol. Seseorang yang barangkali cenderung misalnya senang dengan emping, dengan jeroan, nanti akan muncul asam urat. Cenderung yang senang dengan gula, nanti akan cenderung juga penyakitnya penyakit gula. Dan itu kendali untuk kemudian mengendalikan tidak makan ini dan itu sebagai bagian upaya untuk pencegahan penyakitnya sendiri, itu pun tidak mudah. Nah, saya hanya ingin menunjukkan bahwa puasa kita itu sesungguhnya memungkinkan membuat kita untuk mengatur diri kita sebagai bagian jihad nafas kita atau jihad nafsu kita, jihad di dalam diri kita. Nah, mestinya pada akhirnya, pada ujung Ramadan ini, siapa yang nanti dinyatakan sebagai pemenang, dialah orang yang bisa kemudian memiliki kelengkapan dan kesempurnaan di dalam pengendalian dirinya sendiri. Ini salah satu di antara yang disebut oleh Rasulullah dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Oke, itu artinya bahwa hikmah puasa Ramadan ini harusnya nanti dilanjutkan di pasca Ramadan, ngaten ya Pak ya? Oh iya. Dan orang-orang yang sukses untuk dia bisa mengendalikan diri di bulan Ramadan ini, yang kemarin tuh sering kita dengar ada istilah jamu kendi itu ya Pak ya, jagalah mulut, jaga diri, jaga lisan, jaga mata, kendalikan diri. Ini memang bagus banget untuk kita laksanakan di selepas bulan Ramadan, dan itu orang-orang yang bisa melanjutkan tradisi yang dilaksanakan di bulan Ramadan itulah orang yang menang. Dan para pemenang dan para pemenang ini memang harusnya mereka tetap berfastabiqul khairat, bagaimana supaya para pemenang itu nanti tetap berlomba terus. Nah, bagaimana mengupayakan supaya tetap fastabiqul khairat? Ini ada satu soal yang agak ya terutama juga pada kita, juga pada sahabat religi, ataupun juga bisa disebut sahabat tadabbur ya. Bahwa kita melihat ada semacam ya split kepribadian di dalam diri ya umat Islam, di dalam diri seorang muslim. Ambil contoh begini, kan ada kecenderungan orang itu kemudian mengungkapkan
ketika melihat teman-temannya atau tetangganya yang dekat dengan dirinya lah bercakap-cakap kemudian mungkin cenderung ghibah pada masa-masa bulan puasa, maka dia akan mengingatkan sebaiknya kalau puasa itu tidak ghibah, seorang gerenengir, tidak berkata jelek. Iya, dan enggak gerendengi seterusnya. Pak, cuma mengatakan apa adanya, katanya gitu. Oke. Tapi maksud saya begini, ungkapan itu kan hampir mirip dengan kalau di musola, kalau sedang di masjid tidak boleh berkata yang jelek. Padahal sesungguhnya ini kan kemudian membuat orang itu beranggapan setelah Ramadan atau ketika tidak puasa atau ketika tidak berada di tempat yang misalnya masjid atau musola, maka mereka kemudian bolehlah ghibah, bolehlah berbuat tidak baik. Ini kan sesungguhnya bagian ya satu kepribadian yang agak terpecah. Mestinya kita harus melengkapi pemahaman ini. Ramadan ini hanya bagian awal untuk kita membangun diri kita menjadi lebih baik. Dan upaya membangun ini tentu akan berlanjut sampai setelah Ramadan, bahkan nanti berlanjut terus-menerus sepanjang hidup kita. Maka di dalam kerangka ini pula, orang yang kemudian kendali dirinya mungkin melemah pada satu titik tertentu, nanti akan bertemu Ramadan kembali, kemudian akan dikuatkan kembali. Syukur bagi tentu kalau yang memang mampu mengendalikan sepanjang tahun, nanti akan ditambah Ramadan yang akan datang menjadi lebih baik lagi, meningkat lagi. Ya, ini seperti itu nih, Pak. Oke, itu harapan kita semuanya ya, nanti agar setiap Ramadan ini kita semakin meningkat. Dan untuk menguatkan semangat kita, saya bacakan satu pantun yang sempat saya coret ini tadi. Mentari terbit di pagi hari, tadabur hadir sinari hati. Semangat pagi sahabat religi, semoga tadabur makin dekat di hati. Dan kita lanjutkan setelah Ramadan ini, kita akan menyambut kemenangan tadi ya Pak ya. Jadi kita akan beridul fitri. Idul Fitri momen yang sangat dinanti. Setelah sebulan penuh sucikan hati, saling berjabat tangan dan bermaafan, hati gembira menuju kemenangan. Nah, sekarang dalam rangka untuk merayakan kemenangan ini di masyarakat kita, kalau di surat Arum itu memang disebutkan untuk Pak Hakim wajhaka lidina itu ya Pak ya. Nah, itu kan sebetulnya manusia itu fitrahnya adalah suci. Dan Idul Fitri dengan kemenangan dan Arum 31 mungkin bisa dijelaskan untuk pengamalannya dari setiap diri sahabat religi. Jadi dalam kaitannya dengan nanti kita memang Idul Fitri, ya kalau bahasa mungkin kita mengenal di bulan suci Ramadan kita menyebut mensucikan diri, dan kerangka besarnya setelah kerangka ini nanti selesai tentu akan menjadi lebih baik. Nah, puncaknya tentu kita akan kemudian merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, kalau misalnya proses dari puasa itu menjadi baik sebagai bagian membangun ataupun membentuk diri kita menjadi lebih baik, maka sesungguhnya di akhir dari Ramadan yang kemudian kita merayakan Hari Raya Idul Fitri ini memungkinkan kita untuk kemudian memperbaiki hubungan sosial kita. Karena sesungguhnya ujung dari ibadah kita mestinya bisa kita rasakan pada hubungan-hubungan yang menjadi lebih baik di kerangka sosial kemasyarakatan. Coba saja kita lihat bahwa puasa harapannya kita bisa merasakan betapa banyak keluarga muslim yang tidak bisa makan. Jadi laparnya kita memungkinkan merasakan denyut dari betapa
para ya kaum muslimin sebagian besarnya barangkali sih itu justru dalam kondisi yang kelaparan bukan sekedar di puasa Ramadan. Begitu pula kemudian muncul zakat fitrah, di mana zakat fitrah itu juga bagian dari kepedulian sosial kita kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu. Nah, ini tentu kemudian tinggal bagaimana kita mengemas ya terkait dengan memperbaiki dari sisi hubungan antara sesama. 1 bulan puasa ini sudahlah memungkinkan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian di hari raya kita tentu bisa menyempurnakannya dengan memperbaharui hubungan kita dengan masyarakat di sekitar kita. Maka salah satu orang yang disebut istimewa, salah satu dari ya bagian orang yang barangkali bisa disebut istimewa, disebut luar biasa, itu di dalam hadis Rasulullah menyebutkan wa ta'fu amman zolamaka, orang yang bisa memaafkan orang lain yang menzolimi dirinya, yang berbuat salah kepada dirinya. Ini tidak harus kemudian dimaknai betapa tidak mudahnya seseorang itu memberikan maaf, begitu pula juga meminta maaf. Nah, kalau sekedar minta maaf ketika kita bersalah, itu tentu ya biasa, harusnya begitu. Begitu pula ketika ada orang yang mungkin berbuat sebaliknya. Tetapi di dalam diri kita, kalau kita ingin menjadi orang yang istimewa itu justru kita bisa memaafkan orang yang memang betul-betul orang itu menganiaya kita, berbuat kesalahan besar pada diri kita. Nah, ini soal persoalan maaf memaafkan, sesungguhnya di dalam kecenderungan ini yang paling rugi itu orang yang tidak bisa memaafkan. Orang yang tidak bisa melepaskan beban yang ada di dalam hatinya, orang yang tidak bisa kemudian keluar dari ya menyembuhkan penyakit-penyakit hatinya dengan kemudian tetap memelihara ya dendam, ya kebencian dan seterusnya. Karena apa? Ya ini kan bagian kalau barangkali kalau kita masa kecil, mungkin Bu Ani dulu masa kecil, itu kalau ingin mempermainkan ayam itu kan dengan apa, buat contong kemudian di pucuknya dikasih jagung makanan. Ya, ayam akan ambil jagung di dalam contong itu, yang kemudian ketika itu tidak bisa melihat apa-apa, sehingga larinya ke sana kemari, ya nubras seperti itu, yang sakit ya ayam sendiri. Padahal sesungguhnya kalau mau melepaskan jagungnya, itu kan nanti dia akan terbebas. Nah, kira-kira ini ilustrasi pada orang yang punya kebencian luar biasa, itu seperti ayam yang memang memegang atau sedang ya makan jagung tadi, kemudian dunia itu ya hanya sebesar contong itu tadi. Iya. Tidak bisa melihat hal yang baik, yang dilihatnya yang tidak baik sesuai dengan hatinya, sesuai dengan apa yang dirasakan di hatinya. Maka orang yang bisa melepaskan dendam, orang yang bisa melepaskan kebencian itu, itulah yang sesungguhnya akan diwujudkan nanti dalam merayakan hari Idul Fitri. Nah, kita harus memaknai budaya yang ada itu sebagai bagian upaya bagaimana kemudian Islam di masyarakat kita mencoba untuk memberikan ruang pada muslim yang mungkin ingin memberikan atau melepaskan kebencian tadi, dendam tadi dengan pola budaya. Tidak mudah loh. Ya, orang kan tua meminta tatu. Ini tatu ya Pak ya. Jadi tatu itu memang susah untuk dihilangkan. Tapi kan tidak mudah orang itu meminta maaf ataupun juga memaafkan. Maka dengan adanya budaya
ya saling memaafkan di budaya Idul Fitri. ujung kalau dulu ya namanya Ya, ya. kunjungan Kunjungan itu ujung. pada masa Idul Idul Fitri Fitri. ini memungkinkan sesungguhnya orang itu kemudian melepaskan itu secara sempurna. Meskipun masih ada yang mengatakan kan ngeten nggih. Ya karena Idul Fitri maka mau minta maaf. Kan seperti itu. Ya, Padahal lepas. sesungguhnya yang terpenting kan niatan kita untuk melepas betul-betul, meminta maaf betul-betul, memberikan maaf betul-betul. Ini otomatis tidak perlu kemudian apakah ini di masa Idul Fitri ataupun di waktu-waktu yang lain. Nggak usah nunggu Idul Fitri ya Pak ya. Tapi paling Sebenarnya- nyaman memang di Idul Fitri itu ya. Lah nggih, ini bagian pola budaya yang atau tradisi yang dibentuk oleh para orang-orang pintar pada masanya untuk memungkinkan masyarakat yang kesulitan ya, untuk memaafkan, meminta maaf itu dengan ruang itu. Oh, di balik itu ya. Yeah. Oh, ternyata luar biasa ya. Kalau kemudian masyarakat kita ada budaya, tradisi berkunjung dari satu rumah ke rumah, utamanya yang kasepuhan-kasepuhan itu ya. Kalau di jamaah atau di kampung kita pasti kita kunjungi dalam rangka untuk mensucikan, membersihkan diri masing-masing dari jamaah, baik itu yang bisa dikatakan kesalahannya sampai tato itu atau kesalahan-kesalahan ringan. Tapi tren di era transformasi digital ini sekarang kita lihat bahwa tradisi kunjungan itu juga semakin berkurang ya Pak ya. Yeah. Jadi kalau dulu kan saat saya masih kecil itu SD itu di kampung saya ada berapa rombongan kok untuk anak-anak yang berkunjung itu, ada yang kelompok anak SD, kelompok anak SMP, kemudian anak SMA itu sendiri 10 sampai 15 anak berkunjung ke para sesepuh, ke tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sekarang budaya itu ternyata sudah hilang karena anak-anak setelah sholat Idul Fitri terus maaf-maafannya pakai HP yang mereka miliki. Ini gimana Pak untuk kita bisa mengembalikan budaya yang luar biasa sebetulnya hikmahnya dari silaturahim itu? Ya, ini bagian dari efek samping era milenial yang ditandai dengan digitalisasi. Dan ini membuat masyarakat itu cenderung yang simple-simple saja, mengerjakan apa yang dipandang bisa lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat, apalagi ditambah ya biayanya lebih murah kan. Tradisi kita yang dulu dibuat oleh para pendahulu kita di masyarakat kita itu kan sebagian kemudian dikoreksi melalui bahwa di sana membutuhkan biaya tinggi. Nah, kemudian munculnya gadget, ya munculnya HP, ini membuat pandangan mereka ini lebih ngirit, lebih mudah. Tetapi perlu kita sadari bersama bahwa dalam sisi nilai-nilai keagamaan kita tentu akan lebih memaknai kualitasnya lebih baik ketika kita bisa kemudian hadir, bertemu, apalagi berjabat tangan. Dan jabat tangan lebih bagian afdal ya Pak ya, jabat tangan kan bisa tangan. menggugurkan dosa-dosa kita. Saat sentuhan tangan itu ya, dosa-dosanya pada jatuh gitu ya Pak ya. Ini kan yang memang perlu kemudian ya diupayakan bagaimana pengkondisian ke depan. Hanya memang kalau konteks untuk yang memang sangat jauh, yang tempatnya juga memang tidak mungkin ditempuh dalam waktu pendek, maka bagian dari HP, bagian dari mungkin medsos ini memungkinkan kita manfaatkan. Meskipun tadi dikatakan bahwa nilai dari ungkapan mohon maafnya itu jadi berkurang dibandingkan dengan yang tatap muka, ngeten ya Pak ya? Iya kan sama aja itu, karena biasanya kan membuat satu tulisan kemudian di-share kemana-mana antara satu orang dengan orang lain kan sama, ya, sehingga maknanya maknanya menjadi berbeda. Tetapi dalam konteks
kalau memang sangat jauh tidak bisa pulang, tidak bisa mudik, tidak bisa bertemu, tentu itu bagian yang bisa kita manfaatkan. Tapi kalau memang berdekatan, ya mestinya tidak menggunakan HP, tidak ber-WA ria di dalam masa Idul Fitri. Harusnya ya bisa didatangi, kita ketemu dengan saudara, kita bisa bertemu dengan tetangga, karena bahasa WA itu tidak akan melihat mimik seseorang, apakah sedang berduka atau sedang berbahagia dan yang lain. Begitu pula juga kita tidak akan bisa mengetahui kondisi seseorang melalui WA itu, dalam konteks yang mungkin sedang mendapatkan saudara kita kesusahan, tetangga kita kesusahan, dan seterusnya. Nah, ini yang sekali lagi bagian kita ingin mewujudkan kemenangan di masa bulan suci Ramadan ini. Mari kita mengkoreksi diri, menjernihkan hati untuk kemudian menuju bagaimana kita bisa memenangkan, bisa saling memaafkan, juga bisa saling meminta maaf dan memberi maaf pada siapapun pihak. Itulah sebagai bagian peningkatan ketakwaan kita sebagaimana tujuan dari puasa Ramadan. Nah, satu lagi Pak, ini yang tradisi Sawalan ya, tradisi Idul Fitri ini budaya birrul walidain. Nah, birrul walidain diidentikan dengan mudik. Nah, ini sebetulnya kan memang birrul walidain itu bisa dilaksanakan di saat tidak harus Idul Fitri. Tapi kenapa masyarakat kita cenderung untuk di hari Idul Fitri itu sebagai momen paling tepat untuk birrul walidain? Jadi begini, kita bisa saja tidak setuju dengan satu tradisi, satu budaya. Tetapi belum tentu yang menolak tradisi atau budaya itu bisa memunculkan tradisi budaya baru yang lebih baik. Nah, kalau di dalam konteks mudik, mestinya kita harus memaknai ini menjadi satu tradisi, satu budaya yang secara otomatis memaksa semua orang itu bisa kemudian sowan ke rumahnya masing-masing. Kita belum pernah menemukan satu budaya, satu tradisi yang memungkinkan memaksa seorang anak yang berada non jauh di sana untuk kemudian pulang seefektif mudik di masa Lebaran. Kalau kita ingin maknai ini menjadi bagian penting. Dan inilah kepinteran pada masa-masa para ulama masa lalu ketika kemudian membuat budaya itu menjadi lebih Islam, atau mungkin dalam konteks istilah Islamisasi budaya. Sehingga jangan melihat dari sisi kan tidak harus pada masa Ramadan saja mudiknya, tetapi kan ini tidak semua orang melakukan. Tapi begitu kemudian ada mudik, semuanya melakukan, dan tentu bertemu dengan keluarga, terutama lagi berkunjung ke orang tua. Ini sesuatu yang luar biasa dan tentu juga punya kualitas kebaikan kesolehan seorang anak, seorang saudara yang sangat-sangat luar biasa menurut ajaran Islam. Amin. Jadi ada soleh sosial juga ya Pak ya, soleh spiritual dan soleh sosial bisa diraih saat kita menyambut hari kemenangan. Banyak sekali pengalaman yang tadi disampaikan oleh Bapak dalam bincang-bincang kita pada sore hari ini. Dan untuk sesi yang terakhir, closing dari A sampai Z yang tadi diceritakan Pak Siti, monggo. Oke, jadi sahabat religi ataupun sahabat tadabbur, pada hari ini hampir ujung dari bulan Ramadan, bulan suci, kaum muslimin melaksanakan puasa Ramadan. Marilah kita mencoba memaknai puasa itu sebagai bagian ibadah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dari sisi efek samping, dari sisi manfaatnya, tentu ini juga melahirkan kebaikan kita dalam konteks hubungan sosial, baik di keluarga, baik di masyarakat,
terutama juga yang barangkali ada di lingkungan kantor kerja masing-masing. Sehingga dengan pola ini, kebaikan puasa kita akan terasakan pula di masyarakat kita, di keluarga kita, dan juga di seluruh instansi kantor yang barangkali juga kita ada di dalamnya. Mudah-mudahan puasa Ramadan di tahun ini memungkinkan kita menjadikan lebih baik, bisa kemudian meningkatkan ketakwaan kita dan menjadikan rohani kita menjadi bersih dan suci. Dan tentu kami menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin pada waktunya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Sidik, terima kasih closingnya. Poin-poin semuanya masuk dan kita mendapatkan hikmahnya, dan kita berharap bahwa kajian-kajian yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini nanti juga akan mewarnai di setiap komunitas atau tempat dimanapun kita berada. Religious culture itu semakin banyak muncul di semua lembaga, instansi, atau di tempat-tempat umum. Dan ini merupakan salah satu kemenangan dari program dakwah agama Islam di Indonesia. Dan akhirnya bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Kuharap Ramadan makin banyak berkahnya. Amin. Satu lagi, terbang tinggi si burung Garuda hingga pula di atas awan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kita betul-betul Idul Fitri, Allah menerima semua amal ibadah kita, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.